Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang lebih dahulu dikaruniakan kepada kita itu bisa lebih bertambah dan kita meresponnya, mensyukurinya dalam bentuk muamalah atau amal-amal yang lebih memuliakan lagi insyaallah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kehidupan manusia itu sudah punya modal dua. Tinggal kita manusia ini mau condong ke yang mana. Rasio kita berkata, pilih yang baik dan memuliakan. Tapi Al-Quran menegaskan bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan potensi fujuraha, potensi untuk fujur. Apa itu fujur? Selalu dekat-dekat yang khilaf, dosa, kebencian, amarah. Itu ada pada setiap manusia. Tapi wataqwaha juga sudah dimodali oleh Allah potensi untuk takwa. Takwa itu adalah sebuah kekuatan yang lebih pada keyakinan hati. Atau orang bilang komitmen untuk menjadi baik. Tapi Allah memberikan kepada kita rasio, ilmu, bahwa itu ada potensi baik dan ada potensi yang tidak baik. Tapi kehidupan manusia, siapa sih yang mau tidak baik? Jawabannya tidak ada. Nah, ayo kita sadari itu. Oh, ini baik. Ayo senang mengamalkannya. Oh, ini tidak baik. Jauhi ini. Nah, mukaddimah ini pemirsa sekalian akan kita kaitkan dengan tadzkirah kita atau tema kita pagi hari ini tentang tidak baiknya menyebar ujaran atau kebencian itu. Adakah itu? Ada. Fenomena kehidupan kita di era media sosial hari ini itu banyak itu. Banyak yang menyadarinya bahwa ini tidak baik, tapi nafsunya mengalahkan dia, tetap dia lakukan. Menebar kebencian. Dia tahu itu tidak baik. Apalagi kalau dibawa kepada dirinya. Apalagi juga seringkali ada momen yang mestinya memuliakan, mendewasakan kita, malah sebaliknya yang dilakukan. Apa maksudnya itu, Ustaz? Kita ini kan belajar demokrasi. Demi kebersihan pemerintahan itu dibatasi waktunya. Tidak seperti raja sampai wafat, baik atau tidak diterima titahnya. Kenapa? Dia raja. Nah, pemerintahan kita dibatasi, namanya demokrasi 5 tahun dengan pemilihan. Nah, kadangkala karena mau
dia menang, kelompoknya atau pilihannya, cara mempengaruhi ke orang lain dengan bukan cara yang baik. Padahal itu harus dilakukan untuk memunculkan yang baik tanpa menebarkan ujaran kebencian. Tentu kita mau ukur bagaimana sih perspektif agama tentang kejadian itu. Saya mau tegaskan pemirsa sekalian. Tanpa dibacakan dalil Qur'annya, dalil-dalil agama, referensi-referensi keagamaan, otak kita, akal sehat kita berkata pasti tidak baik. Jadi dalam hal menebar kebencian itu, ujaran-ujaran atau ucapan-ucapan yang menimbulkan keraguan, kebencian. Kebencian itu maksudnya begini. Orangnya diam, tapi dihina-hina tempat kerjanya kah, bosnya kah. Dia diam memang, tapi dalam hatinya bilang ini tidak baik. Hatinya bilang benci. Tapi ini sudah tertanam. Nah, pemirsa sekalian, pagi hari ini kita akan coba menyebutkan hal-hal yang lebih menguatkan keyakinan kita mampu meninggalkan itu, yang ujaran tidak baik itu, lalu memilih bagaimana sih ucapan-ucapan yang lebih baik dan memuliakan yang bersangkutan. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agama mengajarkan kepada kita potensi kebencian itu jangan lahir di antara sesama makhluk Allah. Jangan mencoba membenci orang atau memancing orang untuk benci, karena kalau kita pasti tidak mau. Rasionya itu begitu itu. Kalau kita tidak senang mendengarkan ujaran-ujaran kebencian, maka mulai dari diri untuk tidak. Tapi manusia kan kompleks. Apa artinya? Banyak potensinya tadi. Nah, ada saja orang karena terpancing oleh suasana memberikan ujaran-ujaran kebencian itu, bahkan didorong, termasuklah di media sosial. Saya mau bawa kepada agama, pemirsa sekalian. Dalam surah An-Nur, Allah memberikan pengajaran yang baik, menyadarkan kita semuanya. Pada saat Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha. Ternyata ya dalam ayat ini ada saja orang yang cinta itu. Jadi ayat ini menegaskan sesungguhnya orang-orang yuhibbuna memang senang. Oh, ternyata ada memang. Mudah-mudahan bukan kita, karena cinta yang begini ini antasyi'al fahisyata, menyebarkan fahisyah, kerusakan. Innal ladzina yuhibbuna antasyi'al fahisyah, sesungguhnya orang-orang yang senang menyebarkan al-fahisyata, kerusakan-kerusakan, potensi-potensi kebencian. Jadi Al-Quran ini memang, bisakah kita menjawab bahwa kami tidak dalam ajaran itu? Karena kami orang beriman sehingga tidak cinta yang begini ini. Karena ayat yang menegaskan, oh memang ada yang cinta ini kebencian. Maknanya kalau hari ini ya, mungkin medsos itu menjadi ada untungnya. Digoreng-goreng, tapi di media menjadi ada mau like yang baik atau yang tidak, sama saja keuntungannya. Boleh jadi seperti itu maksud ayat ini, antasyi'a al-fahisyah fil ladzina amanu, apalagi kalau sesamanya orang beragama hanya karena mau agendanya dia yang diikuti, dia lahirkan kebencian. Awalnya tidak benci, misalnya ini. Maka lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Pemirsa sekalian, saya sengaja letter-let ayatnya.
dia akan merasakan bagaimana tidak enaknya hidup di dunia. Nah, mungkin maksudnya ini penegak pemerintahan harus ada undang-undang. Tidak boleh rusak kehidupan bersama, ketentraman bersama, hanya karena ada sifat seperti ini yang lahir dari seseorang atau kelompok. Maka lahum azabun alimun. Dia akan merasakan siksa di dunia. Wal akhirah. Oh tidak, longgar di dunia. Misalnya kalau kita kontekskan dengan pemilihan pemimpin atau pilkada, melahirkan kebencian. Oh dia tidak dilihat oleh Panwaslu. Tidak dilaporkan. Kenapa tidak dilaporkan? Tidak tahu apa sebabnya. Karena mestinya hukum itu siapapun yang melanggar ditahu semuanya. Kira-kira begitu. Tapi dia lolos. Allah tegaskan dalam ayat ini, kalau ada orang yang senang menebarkan kebencian itu, siksanya ada di dunia. Tidak berkah hidupnya. Wal akhirah, dan juga di akhirat kelak. Apa maksudnya pemirsa sekalian? Kalau ada kelompok yang sekiranya bisa menjadi tenang dia, dengan pola-pola itu dia menang dari kompetitornya yang lain. Memfitnah orang. Kebencian yang dia, ada saja orang yang percaya. Itu juga karena bisikan setan itu. Jadi kalau ada orang dengar berita dia tidak tabayun, sebenarnya belum beriman itu. Belum. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Allah tegaskan itu. Dia harus tabayyun. Kalau ada orang yang mengeluarkan ujaran kebencian, pasti bukan simbol kesempurnaan keimanan. Orang tidak senang menyebar kebencian, mulutnya dia akan bisa tahan, nafsunya yang tinggi itu untuk melahirkan kebencian, dia bisa redam kalau dia orang beriman. Maka tidak akan menebar ujaran kebencian kecuali orang yang mulai rusak, minimal nafsunya saat itu. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kita tahu itu, iya kalau tahu itu apa sih? Sekedar mendengar? Bukan. Kita yakin bahwa dia salah, salah pun kalau ada kita tahu saudara kita, partner kita, bukan dipermalukan. Ini dalam pandangan agama ini. Bukan disebar-sebar. Tapi pemirsa sekalian, heran juga kita ya. Bagaimana memulai hal ini pemberantasannya. Orang dalam kehidupan normal ada salahnya. Mungkin. Tapi karena normal, biasa-biasa tidak diungkap tuh kesalahannya. Tidak. Nanti dia mungkin mulai berusaha, apalagi kalau maju. Misalnya ya banyak pilkada, dia calon berpotensi. Baru terungkap semua kesalahannya. Ini mulai dari mana ini kita memberantasnya ini? Yang jelas ini bukan sikap keimanan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya pemirsa sekalian, bahwa kalau ada yang kita tahu kekurangannya, Allah juga tahu boleh jadi ada kebaikannya dia. Ini maksudnya orang jelas salahnya pun, khilafnya pun jangan disebarkan. Apalagi yang dibumbu-bumbui sehingga melahirkan rasa benci, rasa antipati. Masyarakat kita tidak boleh diracuni oleh adanya kecintaan. Kalau saya pakai bahasa Quran tadi surah An-Nur itu. Karena ternyata memang ada di antara manusia yuhibbuna an tasyi'al fahisyah. Memang bakatnya dia. Tetapi lahum azabun alim wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
kalau dia ada kekhilafannya, iya, Allah bisa mengampuninya kalau dia minta maaf. Boleh jadi juga karena dihinanya menjadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada kebaikannya. Kita tidak dalam rangka membela, tapi kita dalam rangka tidak saling menebar ucapan kebencian itu. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencoba mereview lagi tentang tidak baiknya kalau ada orang yang menebar ucapan kebencian itu. Nah, saya mau lanjut sedikit. Rasulullah SAW bersabda, riwayatkan Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kita ini kan sudah lama beribadah. Sudah cukup dewasa dalam beragama. Sudah cukup juga pengalaman hal-hal yang tidak baik, terutama dalam kebencian ini. Karena bisa menimbulkan rusaknya hubungan sosial. Jangan karena ada momen, misalnya pilkada, pileg dan segala macam, atau ada hajatan-hajatan apapun. Jangan karena ada seperti itu, nafsu mengalahkan segalanya. Atau sebaliknya juga mengalahkan segalanya. Menghalalkan segala cara. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa tanda-tanda keimanan seseorang, dia akan selalu berupaya. Dia akan menikmati, mempelajari, mulai dari yang kecil untuk berujar yang baik. Bagaimana sih mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik? Apa manfaatnya? Itu yang ia rindukan. Karena ia fahami hal ini baik, dia mau mendahului sebelum ke orang. Dia tidak menjadi orang yang egois, dia hanya menilai kebaikan ucapan itu, perkataan itu dari orang. Sementara dia tidak memulai dari dirinya ucapan-ucapan yang baik itu. Dia hanya memuji orang, bagus ya si anu, tawadu. Setiap ketemu ada salam. Ada sapaan yang baik, ada sapaan yang memotivasi. Sementara dirinya, kadangkala ada orang seperti ini. Dia lupa itu. Maka dia berupaya untuk selalu mengeluarkan ucapan-ucapan yang memotivasi dan doa. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mampu, dia tidak bisa nikmati itu. Mungkin karena dia merasa apapun posisinya, lebih di atas kah? Lebih layaklah untuk disalami, kira-kira begitu, daripada yang memulai salam. Salam maksudnya bukan hanya assalamualaikum, bukan. Jangan dibatasi itu. Tapi ucapan, perilaku yang memang menyenangkan, memotivasi. Pemirsa sekalian, pasti kita rasakan. Ada sosok hamba Allah yang kalau dia menyampaikan sesuatu, kita tunggu-tunggu ucapannya. Kenapa? Dia baik. Memang terasa bahwa dia tulus bicara. Sementara kita juga seringkali ini sudahlah, kalau ini sudah. Dia memang senang bicara begitu. Itu begitu itu. Penilaian umum masyarakat. Nah, hadis ini Nabi tegaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah, ibadahnya baik, maka dia akan berujar yang baik, fal auliyasmut, atau kalau tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, dia tahan. Ada salah, ada pelanggaran misalnya, dia tahu, tapi dia tidak memperbaiki,
ya dia diamkan. Dia tahan untuk mengeluarkan ucapan itu. Bukan orang-orang yang menebar kebencian. Dalam surat Al-Hujurat itu kan begini. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kalian saling yaskhar. Sakhira itu merendahkan. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi yang kamu rendah-rendahkan itu masih lebih baik daripada kamu. Itu sindiran Allah. Jadi kalau kita mau merendahkan orang, berarti kita sudah lebih rendah. Kita mau lahirkan bahasa begini. Kita tidak merendahkan orang lain, kecuali kita pada posisi rendah sebenarnya. Tentu bukan diukur dari materi, bukan hanya diukur dari ilmu, tapi ini diukur dari perilaku tuntutan syariat agama. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, mestinya momen-momen yang ada kepada kita, kompetisi, demokrasi, pembelajaran demokrasi, pemilihan itu jangan membuat kita saling mengujarkan kebencian yang mengakibatkan kehidupan bersama tercerai-berai, tapi lahirkanlah kata-kata yang baik dan saling memotivasi, karena sesungguhnya suasana kondusif di masyarakat itu yang sama-sama kita butuhkan. Saling memotivasi itu yang mengangkat derajat kita, sekaligus itu yang mensejahterakan kehidupan bersama. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.